Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo semua, gimana puasanya hari ini? Masih lancar jaya nggak nih? Atau sudah ada yang bolong? Seperti saya teman-teman, hari ini saya nggak berpuasa soalnya lagi kedatangan tamu bulanan. Nah, seperti di judulnya, saya mau nyiapin menu untuk berbuka puasa hari ini. Yang pertama-tama saya mau lakuin yaitu saya mau membuat sayur. Rencananya saya mau membuat sayur santan yang terdiri dari toge, wortel, kacang panjang, bukan kacang panjang sih, ini buncis. Lalu nantinya akan saya campurkan juga dengan tahu putih. Ini buncisnya mau dibersihin dulu, soalnya saya simpen di food container itu masih dalam keadaan utuh, belum saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah saya copot-copotin tangkai ujungnya, lanjut saya potong tipis-tipis si buncis ini. Nah, ini sebelumnya toge dan wortelnya sudah saya potong-potong juga, sudah saya bersihkan juga si akar-akar togenya. Untuk toge saya ambilin akarnya terlebih dahulu sebelum kemudian saya simpan di food container, biar pada saat mau masak bisa langsung masak aja, nggak perlu ribet lagi buat cabut-cabutin akarnya. Nah, ini saya campurkan juga dengan sawi putih biar lebih rame ya sayurannya, banyak warna. Nah, ini si sawi putihnya juga saya mau potong-potong dulu. Semua saya campurkan aja menjadi satu karena ini matengnya juga barengan, soalnya dipotong-potongnya itu tipis-tipis aja. Nah, setelah sayurannya dipotong-potong semua, lanjut saya mau ngupas-ngupasin bawang buat bumbu tumisannya. Untuk bumbunya saya cuman menggunakan bawang putih dan bawang merah yang nantinya akan saya iris-iris tipis lalu ditumis. Di sini saya nggak menggunakan bumbu dasar putih karena saya pengennya bumbunya itu bumbu iris aja. Biar nggak terlalu gimana ya rasanya, kalau orang Makassar bilang terlalu malunrak guys. Terlalu enak gitu artinya. Nah, di sini saya juga motong-motongin satu buah cabai merah besar. Ini sebenarnya sebagai pemanis aja agar tampilan warnanya itu lebih menarik, berwarna-warni gitu. Nah, saya juga akan mencampurkan tahu putih. Di sini tahunya mau saya potong kotak-kotak dulu. Potong dadu biar tahunya juga bisa cepet gitu matangnya. Oke, saya menggunakan tahu putih itu 2 potong aja, selebihnya saya mau simpan kembali ke dalam kulkas. Nah, ini sayurannya mau saya cuci-cuciin dulu, kemudian saya akan tiriskan. Jadi ini sayurannya ada buncis, toge, ada wortel dan juga sawi putih. Rame banget ya sayurannya. Oke, sekarang giliran si tahu putihnya yang akan saya cuci lagi. Sebenarnya sebelum saya menyimpan di kulkas atau dijadiin stok gitu, si tahu putih ini terlebih dahulu sudah saya cuci. Kemudian saya menyimpannya menggunakan rendaman air. Nah, teman-teman, lanjut kita mau tumis sayurnya. Di sini saya akan panasin dulu sedikit minyak. Lalu saya masukkan terlebih dahulu bawang putih dan bawang merah. Ditumis-tumis saja hingga berwarna kecoklatan, lalu saya masukkan irisan cabai merah besar.
Setelah cabenya layu, lanjut saya masukin tahu putih. Ini dioseng-oseng aja sampai tahu putihnya setengah mateng. Kemudian saya masukkan sayurannya. Ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu kemudian saya akan menambahkan santan ke dalam sayurannya. Di sini saya menggunakan santan instan yang saya campurkan dengan air. Lalu saya akan menambahkan seasoning. Yang pertama ada kaldu jamur. Untuk takaran seasoningnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman, atau sesuaikan dengan banyaknya masakan yang kalian buat. Nah, di sini saya menambahkan juga garam. Lalu sedikit gula pasir. Gula pasir ini nggak boleh di skip setiap kali saya masak. Lalu saya juga menambahkan kecap asin sedikit aja, kurang lebih 1 sendok teh. Lalu saya juga menambahkan lada putih bubuk. Kemudian kita aduk-aduk, kita masak sampai sayurannya itu mateng. Masaknya nggak perlu lama-lama, cukup sampai kuahnya mendidih. Sayurannya itu berarti udah mateng. Nah, lanjut saya mau ngolah lauk untuk menu berbuka hari ini. Di sini saya mau membuat tumis udang pedas aja. Atau lebih tepatnya apa ya namanya? Tumis udang asam manis. Nah, pertama-tama di sini udangnya saya kupas-kupasin, lalu kemudian saya belah punggungnya, kemudian dicuci bersih lagi, dan ini dia hasilnya. Setelah itu saya campurkan perasan air asam. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan irisan bawang merah aja. Jadi saya nggak menggunakan bawang putih. Ini bawang merahnya ditumis sampai kecoklatan, lalu langsung dimasukin udang beserta air asam tadi. Nah, diaduk-aduk, kemudian saya menambahkan saus tomat. Saus tomatnya ini kurang lebih 2 sendok makan. Lalu saya juga menambahkan gula merah. Tambahkan juga kaldu jamur secukupnya aja. Lalu kita masak, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nantinya udangnya akan mengeluarkan lebih banyak air. Nah, di sini saya juga menambahkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu saya juga menambahkan lada putih bubuk secukupnya aja. Lalu saya juga menambahkan saus sambal biar ada sensasi pedasnya sedikit aja. Nah, ini dimasak sampai airnya menyusut. Nah, ini sudah menyusut, sudah mulai mengental nyaris kering. Nah, ini sudah waktunya saya matikan api kompornya. Lalu kemudian nantinya akan saya sajikan. Nah, sekarang waktunya untuk plating. Saya sajiinnya seperti ini aja. Nah, ini dia hasilnya udang asam manis ala Husna. Kemudian di sini ada sayur santan. Jadi menu berbuka hari ini cukup 2 menu aja. Ini sudah alhamdulillah banget. Karena yang makan cuma saya dan suami. Makanan segini banyak pun sudah dimakan sampai sahur nanti. Oke, setelah memasak terbitlah cucian piring yang menumpuk. Tapi sebelumnya saya mau beres-beres dulu area dapur. Nah, ini adalah rutinitas saya teman-teman. Setiap kali habis masak pasti saya lap-lapin semua sisi-sisi dapur, termasuk toples-toples bumbu dapur. Karena kadang kalau kita masak, minyak-minyaknya itu beterbangan kemana-mana, atau percikan-percikan minyak itu menempel di berbagai barang-barang di sekitarnya. Jadi harus banget buat dibersihkan agar kotorannya tidak makin menumpuk. Untuk area kompor juga ini setiap kali saya habis masak saya pasti
membersihkan semua bagiannya termasuk di bawah-bawah kompor dan di bagian belakang kompor juga, karena kadang ada beberapa sisa-sisa makanan yang terselip. Nah, itu bisa mengakibatkan atau menimbulkan datangnya semut. Nah, seperti inilah rutinitas saya yang gak ada habisnya atau gak pernah saya skip. Karena kalau biasanya saya tunda-tunda, kadang kotorannya itu makin tebel melekat di barang-barang sekitar dapur ini. Nanti jadinya saya malah makin males kalau sudah makin menumpuk gitu kotorannya. Jadi sebisa mungkin saya selalu membersihkan setiap kali habis masak. Nah, setelah dapur, kompor, tabletop juga semua sudah kinclong, lanjut saya mau cuci-cuci piring dulu ya. Nah, ini sebenarnya adalah part yang paling bikin saya males, yaitu cuci piring. Entah kenapa saya itu paling males banget yang namanya nyuci piring. Kalau teman-teman di rumah pada suka nggak sih nyuci piring? Komen di bawah ya teman-teman, biar lebih seru gitu, bisa saling tahu apa sih pekerjaan rumah tangga yang disukai dan mana pekerjaan rumah tangga yang nggak begitu kita senangi tapi tetap harus dikerjain. Jadi istilahnya berusaha ikhlas dalam menjalankan suatu pekerjaan itu sangat penting ya teman-teman. Karena keikhlasan bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Nah, setelah selesai nyuci piring, lanjut saya mau bersihkan sink wastafel ini. Ini juga setiap hari, bahkan setiap habis nyuci piring saya bersihkan seperti ini. Saya sikat-sikat di seluruh permukaannya, biar kotorannya itu nggak makin tebel nempel. Kadang saya jijik sih teman-teman kalau wastafel ini yang kotor. Oke, lanjut saya juga lap-lapin bagian kitchen set bawah. Nah, ini kabinetnya, pintu kabinetnya saya lap-lapin sedetail mungkin. Setiap sisi-sisinya atau di bagian pintunya, semua lipatan-lipatan atau celah-celah kabinet pun nggak akan lolos dari semprotan si Mr. Muscle ini. Nah, by the way, saya menggunakan atau membersihkan dapur itu menggunakan cairan pembersih yang brandnya itu Mr. Muscle. Nah, itu paling jago banget untuk membersihkan noda-noda di dapur, meja, dan juga noda-noda minyak. Oke, teman-teman, lanjut saya mau nyapu-nyapu lagi. Nyapu-nyapu di area dapur. Nah, ketika saya menyapu itu tandanya sedikit lagi atau sebentar lagi pekerjaan saya di dapur itu udah hampir kelar. Karena menyapu ataupun ngepel itu adalah step paling akhir yang saya lakukan ketika di dapur. Setelah nyapu gini lanjut saya ngepel, tapi ngepelnya nggak saya record ya. Dan sekarang dapurnya kembali bersih dan kinclong lagi. Menu buka puasa sudah tersaji, tapi kali ini saya nggak membuat takjil. Lagi males aja, pengennya beli yang jadi aja. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah tonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga, dan ramaikan juga kolom komentar ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. See you on my next video. Bye!